Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyambut hari baru di hari Kamis 5 Februari 2026. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di hari ini. Memulai hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti. Beri kami kekuatan, semangat untuk menghidupi apa yang kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan, saya membaca hanya ayat 1, fokus di ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Jemaat Tuhan, ketaatan sebagai sumber hidup. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ketaatan sebagai sumber hidup. Jika kita membaca secara utuh teks dari Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat 14, sesungguhnya mengajak kita berefleksi bagaimana hubungan antara ketaatan, hikmat, dan warisan iman. Ketiga kalimat ini, kata-kata ini adalah sangat tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bicara tentang ketaatan, pasti kita memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat, dia memiliki warisan iman. Kitab Ulangan sendiri merupakan sebenarnya isi tentang khotbah perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Sebenarnya manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya peraturan. Baik di dalam keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, ataupun di dunia kerja, di instansi pemerintah, ada sebuah peraturan, ada sebuah ketetapan. Walaupun sering sekali masih banyak orang yang melakukan peraturan-peraturan demi kepentingan pribadi. Bukan karena merdeka, bukan karena berdasarkan kebutuhan. Kalimat yang kita baca pada pagi hari ini adalah, sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Bukan sebagai sesuatu yang terpaksa, tetapi adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai bentuk identitas konsekuensi dari orang umat pilihan. Ketaatan sebagai sumber hidup, Musa menekankan bahwa mendengarkan dan melakukan ketetapan Tuhan bukanlah sekadar ritual belaka, melainkan syarat. Sekali lagi, ini merupakan syarat untuk hidup memiliki negeri yang dijanjikan. Betapa seringkali melihat perintah Tuhan sebagai beban. Namun kalau kita baca di ayat 1, kemudian ayat 2, mengingatkan bahwa firman-Nya adalah sesungguhnya jangan dianggap sebagai beban, tetapi merupakan kompas yang menjaga kita untuk tetap hidup, yang memelihara spiritualitas kita, yang memelihara agar kita hidup moral kita sesuai dengan karakter Kristus. Jadi jemaat yang diberkati, bicara tentang ketaatan adalah sebagai sumber hidup. Pada bagian ini bicara tentang ketaatan adalah sebagai sumber hidup, sebagai kekuatan dan sebagai kompas yang akan mengarahkan kehidupan orang percaya untuk sampai di tanah perjanjian. Yang kedua, ketaatan bicara tentang identitas yang membedakan kita dengan pesona dunia ini. Jadi bicara tentang ketaatan, bicara tentang sebuah identitas. Identitas sebagai umat pilihan dalam konteks Musa, identitas sebagai orang percaya
kepada Yesus Kristus dalam konteks kita sekarang ini, maka dibutuhkan hikmat dan pengertian. Sebab identitas kita adalah lawan dari pesona dunia yang sehari-hari akan kita jalani. Kalau dalam teks ini, jika Israel taat, bangsa-bangsa lain akan melihat mereka dan berkata, sungguh bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi, kedekatan dengan Tuhan adalah merupakan kekhasan Israel bukan pada kekuatan militernya, melainkan pada kedekatan hubungan mereka dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, kedekatan orang percaya di zaman ini adalah merupakan identitas orang percaya, sehingga dunia akan melihat siapa Allah yang kita sembah. Apakah hidup kita sebagai orang beriman membuat orang lain kagum akan hikmat Tuhan? Kesalehan yang sejati harusnya berdampak sosial dan menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar kita, di dalam rumah tangga maupun di dunia kerja. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati, dua hal kita belajar. Ingat, ketaatan jangan dianggap sebagai beban. Ketaatan kepada firman adalah sebuah kompas yang akan mengarahkan, menuntun hidup kita sampai di perjanjian dengan Allah, sampai kepada titik yang Allah sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya, sampai kepada kita menikmati berkat-berkat-Nya. Yang kedua, ketaatan adalah identitas orang percaya. Dengan ketaatan kita, orang melihat siapa Dia, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari, ketaatan adalah sumber hidup. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Beri kami kekuatan untuk taat menghidupinya. Segala aktivitas sepanjang hari ini Tuhan berkati, supaya setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami membawa seluruh anak-anak kami kepadamu dimanapun mereka berada, di dalam setiap jenjang pendidikannya. Masa depan mereka, tumbuh kembang mereka, kami taruh di tangan Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkenan memberikan mereka, membuka berkat-Mu untuk mereka mendapat pekerjaan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami juga menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada pagi hari ini. Di dalam ulang tahun yang ke-30 ada Herbert Kumar Manula. Hari ini genap berusia 30 tahun. Berkatilah Tuhan, bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah kebijaksanaan, sehat, dan berkatilah setiap apa yang dikerjakannya. Bertambah usianya, bertambahlah cinta kasihnya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang dalam proses pengobatannya. Ada Inang Hinsa turut tampunan, ada Amang Markus Siahaan, ada Inang Nyonya Hutapea beruh tawuruk, ada Amang Nababan. Bahkan jemaat-Mu yang lain yang dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan, siapapun mereka, hadir Engkau melawat, menjamah, dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, keluarga besar GMI Kanan Medan Selatan. Biarlah kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga karakter Kristus semakin hari semakin terasa di dalam hidup kami. Orang boleh melihat siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.